ini loh Dad, gue lagi ngeliat pengeluaran laporan dari BEM itu. Cuma gue ngerasa kayak ada yang aneh, soalnya pas di nota itu beda banget sama apa yang di tabel ini. Coba deh lu cek deh. Ada yang aneh nggak menurut lo? Iya, kok pengeluarannya bisa gede-gede banget kayak gini sih? Padahal kan kita juga nggak ada lagi acara apa-apa. Nah itu dia. Nah mana kemarin tuh dari kemarin sebenarnya gue ngeliat kayak Ardi gelagatnya agak aneh gitu loh. Apa kita selidikin lebih lanjut aja ya? Iya deh, kayak kita harus selidikin dia sih. Takutnya gue fitnah gitu, cuma kayaknya harus diselidikin kita lagi. selidikin lebih jauh. Gimana bisnis Ahmad kemarin? Aman. Jangan terjadi curiga kalau itu uang kas dari BEM. Oke, aman aja. Ya. Lo harus tahu kenapa kemarin gue ketemu sama Ardi dan kayak di tempat sepi gitu kan, tempat sepi, terus dia kayak ketemu sama orangnya tuh aneh banget, pakai kacamata hitam terus pakai masker, dan dia ngasih amplop sama persis sama yang terakhir kita pakai yang buat acara penggalangan dana banjir. Itu sama banget amplopnya. Yang kemarin penggalangan dana banjir. Yes, bener banget itu. Bener banget amplopnya. Tapi lo juga harus lihat, gue tuh pas meriksa lagi pengeluaran penggalangan dana kemarin kita kan pemasukan itu kan 2 juta, tapi masa pengeluaran bisa sampai 5 juta, 3 jutanya itu uang apa? Kan kayak Kok banyak banget. dia pengajuan dananya juga udah aneh, kayaknya emang ada yang aneh deh ini sama Ardi. Kita harus pick up deh. Iya, kita harus pick up Kita banget. harus pick up ya. Nah Pak sekalian, kemarin tuh kita habis ngeliat kayaknya ada indikasi kejahatan yang dilakukan sama teman kita Pak. Jadi kita tuh habis ngelakuin penggalangan dana banjir gitu, tapi pemasukan sama pengeluaran di laporan keuangan tuh beda. Dan yang ngerjain laporan keuangan tuh semua kebetulan beliau. Di laporan keuangan pemasukan itu sekitaran 2 juta, tapi pengeluarannya bisa sampai 3 juta. Nah kita tuh nggak tahu ini tuh sebenarnya kejahatannya tuh apa. Dan Terus kemarin tuh saya ketemu dia, ngeliat si ketua itu tuh ngasih uang gitu Pak ke orangnya tuh kayak misterius gitu, saya nggak tahu. Dan setahu saya si orang yang dikasih uang itu tuh punya Usaha gitu Pak, soalnya ya. kayak agak-agak mirip gitu. Nah mungkin Bapak bisa kasih kita kayak petunjuk ya kira-kira itu kita harus apa, karena kita juga nggak tahu sebenarnya kejahatan yang beliau lakuin ini itu apa kayak gitu. Mungkin bisa jadi itu dari indikasi yang kalian kasih itu sih kayaknya money laundering ya. Tahu kan itu money laundering itu apa? Enggak Pak. Menurutnya apa Pak? Jadi itu money laundering itu biasanya pencucian duit. Jadi kayak seseorang dapat duit yang ilegal tapi dia puter lagi, dia cuci, jadi kelihatan duit itu jadi ilegal. Jadi gak bakal diapa-apain sama negara gak bakal ganggu-ganggu. Jadi biasa tuh money laundering itu ada 3 tahap, ada placement, jadi kayak penaruhannya, ada layering dan integration. Layering itu biasa digabungin dengan duit yang sah. Kalau misalkan tadi dibilang dari usaha itu berarti duit yang ilegal itu digabungin dengan duit usaha si orang itu. Dan pas di tahap di akhirnya diintegrasinya tinggal di apa ya, buku tabungannya tinggal diubah-ubah, itu gampang lah kayak begituan. Jadi bisa jadi sebenarnya apa yang dilakukan ini juga bentuk dari money laundering ya Pak. Dan money laundering nggak cuma ada di pemerintahan politik Benar, doang. money laundering bisa terjadi di mana aja, apalagi di kampus yang dimana anak-anak mahasiswa baru merasakan mendapatkan mungkin dana yang besar, merasa bisa dimanipulasi, itu sering banget terjadi di kampus-kampus. Berarti menurut Bapak kita harus apa nih Pak? Karena saya mikir sama Devina kayaknya kita harus pick up dan kita harus melakukan sesuatu, karena sebelum makin banyak uang yang beliau salah gunakan gitu Pak. Kira-kira gimana Pak? Kalau menurut saya sih mungkin didatangi lagi ya orang itu, kayak pastiin dia ngasih duit itu buat apa. Kalau emang dia tidak masuk akal, mungkin alasannya kayak kurang menjelaskan, mungkin bisa didiskusin lagi dengan teman-teman yang lain. Kayak kalian juga bisa mengumpulkan masa mungkin apabila orang itu beneran terbukti bersalah. Gitu. Oke. Baik, kami izin pamit dulu kali ya Pak. Terima kasih banyak Makasih ya ya, Pak Pak. penjelasannya ya Pak. Jadi kita sebenarnya di sini pengen klarifikasi aja sih. Kita pengen tanya. Oke. Kemarin tuh kan kita habis ngecek nih laporan pengeluaran penggalangan dana kemarin. Cuma kayaknya tuh ada yang
keliru deh, soalnya pemasukannya itu 2 juta dan pengeluarannya itu bisa sampai 3 juta. Kita mau tanya, ini tanya baik-baik aja ya. Oke. Emang uangnya tuh kemana sih yang 1 jutanya itu pengeluaran? Karena ini semua kan yang bikin kebetulan kamu kan, dan Ya, oke. kayaknya kita perlu clarify gitu dari kamu gitu. Aku udah sumbangin semua kok korban banjirnya. Tapi kenapa gede banget ya? Udah semua. Aku nggak tahu lagi emang yang aku kerjain kayak gitu. Dan sesuai sama yang apa yang ada. Tapi serius ya kamu? Serius, ya? aku serius. Karena ini harus dilaporin ke dosen. Iya betul. Aku tahu kok. Tapi aku merasa udah semua uang dari ini. Oke. Ya udah deh. Udah. Makasih ya. Makasih Oke. Ardi. Ardi, kita udah tahu semua apa yang lo lakuin bekas pengalaman dana kemarin. Coba sekarang lo jujur, kemana uang 1 juta itu? Sebentar, gue jelasin dulu semuanya sebentar. Enggak. Kemarin, uang buat penggalangan dana dari laporan itu ada pengeluaran sebesar 1 juta yang gak terduga. Dan itu semua yang bikin laporannya ke lo. Yang kayak kemarin gue tanyain ke lo, tapi lo sendiri tuh gak jujur. Mana uangnya? Tapi emang semua dananya udah gue kasih ke korban nih. Coba jujur. Oke. Biar gue jelasin ke semuanya, gue mau minta maaf udah ngelakuin kesalahan karena uangnya udah gue pakai buat usaha. Usaha apa? Usaha. Mana sih? Enggak, lu jujur aja, lu jujur. Jadi uang itu buat usaha, terus jadi lu pakai uang penggalangan dana itu? Iya, gue pakai uang penggalangan dananya. Yaudah kalau gitu kita semua minta sekarang lu turun dari jabatan lo. Oke, gue minta maaf dan untuk besok gue bakal langsung turun dari jabatan. Iyalah harus. Turun Iyalah, dia pakai sendiri. Pakai sendiri. Mana sih? Ya sorry ya. Nah teman-teman, jadi money laundering itu seperti namanya pencucian duit, agar orang yang melakukan pencucian duit tersebut bisa menggunakan uang ilegal terhadap hal-hal yang sah, barang-barang ilegal. Soalnya kan mungkin aja orang tiba-tiba dapat duit 500 juta, pemerintah nggak percaya, jadi itu harus dicuci dulu agar duit tersebut terlihat legal dan bisa digunakan untuk melakukan hal-hal yang legal. Money laundering sendiri itu tersebut terbagi menjadi 3 tahap. Pertama ada placement, yang dimana misalkan duit 500 juta itu disebar ke berbagai sistem keuangan, bank dan lain-lain. Tahap kedua adalah layering, di mana duit tersebut digunakan untuk buat membeli aset, membeli barang-barang, tapi secara sedikit-sedikit, tidak langsung dalam jumlah yang besar agar tidak terjadi kecurigaan oleh pemerintah. Dan terakhir adalah integrasi, di mana duit tersebut digabungkan dengan duit yang sah agar terlihat sah di depan pemerintahan. Nah, jadi money laundry itu nggak cuma ada di pemerintahan aja. Jadi money laundry itu ada di mana-mana. Contohnya seperti tadi yang sudah disaksikan barusan. Maka dari itu, stop money laundry dan stop korupsi. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame.